Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang patepang deui dina program Nyi Mangle sareng simkuring Teresia Wulandari. Tina danget ieu simkuring kadongkapan rerencangan lami ieu. Assalamualaikum Kang Jody damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya teh. Kaleresan abdi sareng Kang Jody teh tergabung dalam satu organisasi nya Kang nya. Kumaha ayeuna kegiatan teh? Nanaonan wae tah Kang Jody? Upami di HIPMI abdi masih di HIPMI. Mung panginten ayeuna mah seueurna di Jakarta di pusat, di kepengurusan pusat. Selain HIPMI panginten ya dagang kue biasa. Dagang kue tapi omsetna Masya Allah nya mung icalan kue hungkul oge gitu ya. Tapi sanes icalan kue wae geuningan Kang jadi teh masih seueur bisnis-bisnis anu sanesna di antawisna teh aya kafe gitu. Terus salain ti eta naon deui tah? Kafe aya penginapan di Pangandaran di Batu Karas. Di Pangandaran naon namina teh Kang? Menawi sahabat Mangle aya nu wisata ieu Saint Josa Resort namanya. Saint Josa Resort tos ayeuna tahun ke-5. Tahun ke-5 nya Masya Allah nya. Tah awalna sababaraha hiji bisnis anu dilakonan ku Kang Jody teh awalna kue, teras kafe, ayeuna merambah ka penginapan. Awalna teh kan ka kuehnya anu ngajomantara teh kueh pisan. Kueh heula atau napi kafe heula sih? Kue Heula nya. Tahun sabaraha GNC teh? Upami kue di tahun 8 genep. Tahun 8 genep. Abdi teh generasi kedua. Oh, generasi kedua. Terus di tahun 2008 masuk ke GNC Cookies lah gitu. Baru mulai bantu 2008. Di tahun 1880 genep eta simkuring nembe sabaraha taun eta teh. Kang Jody ieu teh generasi kedua, pantes wae pami abdi ameng ka mana wae termasuk ka luar negeri di antawisna aya Malaysia sareng Singapura. Eta teh namina GNC Cookies teh abdi sok teu asing deui lah gitu nya. Komo di Indonesia, komo di Bandung mah meuni asa unggal sudut aya pisan eta teh nya GNC Cookies teh. Akang teh generasi kedua, awalnya bisnis orang tua gitu ya. Panginten sejarah GNC Cookies ieu teh tiasa dicaritakeun ka sahabat Mangle sadaya. Aku masih orang tua ngarintis bisnis kue ieu teh. Jadi kawitna tahun 80-an pun Rama teh didamel di Jakarta. Damel di Jakarta di perusahaan oil and gas asing. Terus ya beliau ngambil keputusan untuk pensiun dini. Coba usaha bisnis baru gitu ya, usaha sendiri. Ngawitan nama awal mula sejarahna teh di Sumedang ngadamel atau ngadamel ngagarap kebon jahe kanggo ekspor ka Jepang. Masya Allah. Tahun 80 hiji 82. Si pihak buyer, si pihak Jepang teh atoheun, terus panen kedua eta diperbesar, expand lagi. Terus ternyata pas panen kedua ini di Thailand sedang ada panen raya. Jahe gajah, jahe merah, tidinya teu aya nu meser, nu Jepang secara harga kalah, secara kualitas kalah. Akhirnya ya kita coba jual di market lokal ke tetiasa. Bangkrut total, akhirnya masuk ke bisnis kue gitu ceritana teh. Tapi naha banting setir biasa dikatakan lainnya eta teh banting setir tinu tadina istilahna petani jahe, menanam jahe, terus banting setir ka kue. Memang orang tua aya skill awalna Kang, skill ngadamelan kue atau napi kumaha? Skill teh bakat kubutuh teh. Jadi bakat kubutuh nu tiasa didamel ku
eh, pun ibu teh nya kue kering gitu. Kue kering. Kue kering coba dipasarin ke tetanggi, ke teman-teman dekat, ternyata lumayan disukai lah gitu. Responnya saya gitunya. Respon saya. Tapi sebetulnya sebelum kue kering tuh semua dibikin gitu, mau roti, kue basah, apa kayak pisang molen, pizza segala macem. Awalnya justru dulu kita dagang pakai mobil roti keliling. Oh, awalnya Food truck lah cek budak aja namanya. Food truck ya, gitu bahasa mobil, keren nama. mobil roti keliling zaman itu tahun 96-an mah belum ada gitu istilahnya. Nah, ternyata pas Krismon tahun 98 itu banyak usaha yang tutup. Banyak usaha yang tutup termasuk kita pun terganggu waktu itu. Jadi bayangin omset kita punya 4 mobil roti zaman dulu. Satu mobil itu omsetnya 500 ribuan lah. Pada zaman itu kan, zaman itu, sehari, ageng berarti sehari. Tiba-tiba masuk ke Krismon, omsetnya tinggal 15.000. Jadi di tahun itu semua orang sulit makan, tahun 98 kalau ingat teman-teman. Makan nasi aja susah gitu ya, boro-boro ngemil gitu ya. Tapi kalau si GNC mah kebalik, zaman itu mah kita nggak pernah makan nasi. Pagi makan roti, siang pisang molen, sore bolu kukus, malam pizza gitu ya. Karena kue basah mah cepat bulukan. Jadi akhirnya dimakan sendiri, dibagiin ke tetangga gitu ya. Waktu tahun 98 teh kalau pernah ke daerah Bojongkoneng zaman itu mah setiap malam tuh ngantri tetangga-tetangga karena pasti tahu bakal dibagiin roti nih. Daripada bulukan kita bagiin. Nggak sengaja ketemu bulan puasa, tetap bikin kue kering kan kebiasaannya kue kering mah gitunya. Bulan puasa baru dia produksi gitu, ngadamel. Nah ternyata bulan puasa teh tetap bagus, naik gitu, omsetnya tetap naik. Nah akhirnya pun Rama teh mutuskeun kita teh orang Sunda gitu ya, orang Indonesia resep makan nasi, senang makan nasi, ya udah kita putusin kita bukan orang bule, bosan makan roti, di stop produksi rotinya. Fokus bikin kue kering. Oh, gitu. Fokus ke bikin kue kering. Apalagi nya kalau misalnya Ramadan kos kieu pasti kue kering teh dicari Kang. Terus anu dicari teh GNC. Tah ieu Kang Jody dibalik nama GNC eta teh saleresna teh aya hartosna teh atau singkatan naon namina Kang Sugeng? Jody dan Cinta. Cindy. Oh, Cindy. Cindy. Jadi Cindy teh pun Rai. Mohon. Saya masih ingat gitu ya zaman dulu waktu SD tahun 96 itu awalnya namanya bukan GNC. Awalnya naon? Joyce. Jadi pun Rama teh pas awal ngarintis bisnis ningalikeun logo sareng namina Jod iya saya tuh namanya Joyce Bakery. Terus nggak apa-apa ya ambil campur. Mohon terus alias Kang. Terus saya bilang Pak kok namanya Joyce sih kayak nama bencong jelek. Joyce nama-nama itu lah nggak kurang bagus lah gitu. Enggak, Joyce itu arti itu doa, artinya Jody dan Cindy kelak mudah-mudahan bisnis ini bisa diterusin sama anak-anak papa. Nah waktu saya kecil itu saya inget banget kalimat itu sampai besar. Akhirnya tahun 2008 baru saya mulai bantuin di perusahaan kue ini setelah 2008 karena saya ingat oh iya ya dulu doa orang tua saya tuh supaya perusahaan ini kelak bisa diterusin sama anaknya. 2008 Akang lulus SMA? Saya lulus SMA 2004 bikin bober. Jadi ceritanya teh saya teh senang main gitu ya, senang main. Pada masanya. Pada masanya. Anak muda gitu loh. Terus juga ya orang tua ngelihat si Jody mah tukang main lah, udahlah nggak usah ngurusin bisnis gitu. Tapi ternyata ketika saya bikin bober dari nol lah bisa dibilang gitu ya, hanya warung tenda biasa di Jalan Riau sampai akhirnya 2008 2007 itu kita bisa nyewa satu rumah yang cukup besar. Terus akhirnya orang tua ngelihat geuning si Jody teh budak bawong tapi bisaan geuning ngelola bisnis, aya bakat bisnis. Akhirnya diminta lah sama orang tua bantuin dong di GNC. Papa mulai capek nih, butuh inovasi baru, ya udah akhirnya masuk sampai sekarang. Nah mulai tahun ini
Cindy mulai masuk tahun ini nih. Baru tahun ini karena Raina Kang Jody teh. Mohon Putra teh memang bisnis oge tos aya kanu 5 genep tahun mah kanu baju. Di fashion, Fashion baru tahun ini dia terjun, baru 3 bulan terakhir inilah. Gitu. Oh, jadi Masya Allahnya, alhamdulillah dari orang tua menurunkan tes sanes harta, sanes naon tapi ilmu kanggo neraskeun bisnisnya sehingga anak-anakna Kang Jody sareng Teh Cindy teh ayeuna terjun langsung nguruskeun GNC Cookies ieu. Sahabat Mangle, Kang Jody ieu teh selain daripada ngagaduhan kue kering merek GNC ieu teh gaduh oge kafe anu namina Bobber nu aya di jalan naon Kang? Jalan Bobber itu awalnya di Jalan Riau. Di Jalan Riau, mohon. Jalan Marta Dinata nomor 123, perempatan Cihapit. Mohon. Yang biasanya buka 24 jam setiap hari kecuali Covid. Ayeuna mah Covid teu nya, udah 24 Tapi kalau jam. Covid gini ya kita ngikutin peraturan pemerintah tutup jam 9, sekarang katanya jam 11. Mohon. Ada juga di Cimahi aya. Oh, jantan ayeuna terus aya cabang ya di Cimahi. Terus di Cimahi, di Batu Karas, di Pangandaran, di penginapan itu. Terus di Bojongkoneng sekarang di belakang rumah baru bikin 2 bulanan lah baru buka, namanya Bobber Backyard. Sama satu lagi di Surabaya. Oh, di Surabaya ayeuna terus aya oge buka cabangnya. Masya Allah, jadi Kang Jody teh merambah di kafe yang tadinya urang teh uninga Bobber teh salah sahiji kafe anu saur abdi mah eta teh legend. Margi ti zaman Nabi SMA, abdi mah SMA ti Bandung ya, di apa namanya di SMA dugi ka ayeuna teh longlas. Masih aya gitu. Seueur pisan kafe anu aya di Bandung tapi mung buka sababaraha bulan, mungkin atanapi mung 1 tahun 2 tahun entas gentos deui namina. Gentos deui manajemenna. Tapi Masya Allah Bobber mah bertahan dugi ka ayeuna nya. Alhamdulillahnya. Kang Jody, Bobber teh maknana naon sih? Bobber hartosna teh Bojongkoneng bersatu. Bojongkoneng teh ya tempat ya rumah saya teh di Bojongkoneng. Padumukan Kang Jody nya di Bojongkoneng nya. Janten di balik nama nu keren eta teh artisna teh hartosna teh. Ya, sahur anak muda, oh kemana nongkrong di Bobber ya, kita nongkrong di Bobber gitu, hayu orang di Bobber gitu. Oh ternyata Bojongkoneng bersatu gitu nya, Bobber teh nya dikelola ti alit dugi ka ayeuna gitu nya. Terus Kang Jody anu ngaageungkeun istilahna Masya Allah GNC Cookies ieu kumaha sih carana supados GNC Cookies itu sampai tiasa diicalan ka bahkan ka luar negeri Kang Jody? Harus rajin, jadi mungkin silaturahmi ke semua kalangan gitu ya, baik ke distributor, ke supplier, ke karyawan, siapa tahu dia punya relasi di mana. Nah yang penting sih naonnya cik urang Sunda mah leukeun gitunya, leukeun, terus jangan juga gampang menyerah gitu karena pasti rintangan mah selalu banyak gitu ya, apalagi dalam berbisnis. Ketika nanti kita nyampe satu titik ketemu kompetitor itu ada yang bersaing sehat, ada yang bersaing tidak sehat gitu ya, bahkan black campaign segala macam, itu sangat wajar dan akan kita temui ke depannya gitu kalau kita ngejalanin bisnis. Terus juga jangan lupa tentuin juga target dan segmen yang kita tuju, karena nggak bisa bisnis atau produk itu menyasar semua kalangan gitu. Harus tahu. Jadi kalau kayak GNC, kayak kita udah tahu target utamanya kalau reseller adalah ibu-ibu. Kesukaan ibu-ibu itu kita amati. Apa sih kesukaan ibu-ibu? Oh, ngegosip misalnya, ngobrol gitu. Oh, diskonan. Oh, senang diperhatikan gitu. Nah, hal-hal itu yang kita dalami terus sampai akhirnya bisa dapat dan ada di posisi sekarang lah. Gitu. Jadi di hal-hal terkecil emang kedah diperhatoskeun mulai ti pemasaran, ti kualitas produk oge nya Kang Jody nya. Tah Kang Jody bisnisnya kaditu kadieu. Aya kue, ada kafe, aya oge penginapan. Biasana anu dikeluhkeun ku para calon pengusaha baru teh nyaeta pamodalan nih Kang Jody nih. Kumaha sih pame misalna abdi tinggal mah ieu teh GNC Cookies teh perusahaan raksasana perusahaan kue kering gitu nya. Memang ngabangun hiji perusahaan ieu teh kedah aya modal nu ageng atanapi kumaha sih Kang Jody? Cita-cita
kedah ageng, tapi modal mah tiasa mulai tinu alit. Nuhun. Jadi GNC Bobber tadi saya cerita, GNC itu dimulai dengan modal hanya 2 juta rupiah. Bobber dimulai walaupun posisinya saya waktu itu adalah anak seorang pengusaha yang ya lumayan berkecukupan gitu ya, tapi juga ayah saya ngedidik supaya mulai sesuatu itu dari bawah kalau kita belum tahu ilmunya. Jadi belajar pelan-pelan step by step. Nah, cita-cita boleh besar tapi startnya dari yang kecil aja kalau kita ilmunya belum cukup. Apalagi kalau pengusaha pemula kadang terlalu kebawa emosi gitu ya, terlalu gampang menjabarkan di Excel gitu. Oh, bikin kafe kapasitas 100 kursi, seorang makan 50.000, berarti sehari bisa 5 juta kalau penuh gitu. Eta mah teorinya Kang ya. Excelnya di Microsoft Excel. Oh, berarti kalau kita buka dari pagi jam 10 tutup jam 10 malam, 12 jam. Berarti kena makan siang sekali, makan malam sekali, berarti bisa 200 orang, 10 juta, 10 juta. HPP-nya, harga produksinya katakanlah setengahnya, 5 juta. Berarti punya untung 5 yang akan dibagi-bagi ke biaya sewa, biaya gaji, biaya marketing, segala macam. Di Excel mah mudah, tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Ternyata kalau kita buka restoran, hari pertama targetnya 100, kita udah nyetok 120 porsi, ternyata yang laku cuma 10. Mohon. Hari ketiga ternyata yang 110 itu basi semua. Kadang tetap didagangin gitu ya, udah asem, udah nggak enak, rasanya tuh didagangin. Nah itulah yang akhirnya bikin 90% pengusaha pemula itu bisnisnya tutup di awal karena terlalu ngikutin pola atau bisnis plan yang dia bikin gitu ya. Padahal kalau kita mau ngejual 110, kita nggak usah nyetok 110, Mohon. 130 gitu. Kan memang logikanya harus di atas itu, tapi dilihat start dari 10, kalau laku 20, 30 gitu. Jadi kalau pengusaha pemula jangan pernah dikasih modal yang sesuai dengan bisnis plan-nya. Karena 99% pasti gagal. Mohon. Jadi yang ada justru kreativitasnya yang diasah, terus juga cara dia nge-manage dan nge-lead bisnis juga harus diasah supaya ke depan dia punya feeling bisnis, terus juga dia tahu prinsip bisnis itu yang betul seperti apa, karena tetap mau di urusan apapun bisnis itu ujungnya adalah kita harus bisa berkomitmen dan juga dipercaya oleh orang karena komitmen itu kita jalankan. Mohon. Gitu. Janten entong optimus di awal nawae, seueur jalmi anu optimis di awal seueur pisan, tapi anu konsisten anu bisa sampai di garis finishnya gitu Kang Jody. Tah ternyata untuk membangun hiji bisnis teh seueur pisan rintanganna di luar pandemi COVID-19 ge tos seueur rintanganna seperti anu tadi dicarioskeun ku Kang Jody. Komo iya di tengah pandemi COVID-19 pasti namina makanan camilan, kafe, apalagi penginapan pasti terdampak COVID-19. Kumaha sih carana Kang Jody supados tiasa survive di tengah pandemi ya? Oke, rada lumayan sih liur gitu ya. Tapi tetap kita harus fokus dalam artian apa yang selama ini jadi biaya gitu ya. Kita pilah. Oke, sebelum COVID semua udah settle lah gitu ya, biaya marketing sekian persen, biaya gaji sekian persen, biaya sewa bla 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 gitu. Mohon. Nah ketika COVID penjualan turun drastis, hampir semua sektor bisnis seperti itu, berarti kita harus ambil alih. Sebagai pemilik kita ambil alih, kita menjadi komandannya harus tegas. Mana biaya-biaya yang bisa dihemat, mana biaya-biaya yang memang harus dipertahankan supaya tujuannya tetap fokus supaya bisnis ini bisa jalan terus gitu, bisa jalan terus. Jadi memang kemarin kita banyak kolaborasi. Dulu GNC hanya memproduksi kue merek kita sendiri. Tapi kemarin kita coba ajak beberapa teman-teman yang memang kerepotan di sektor produksinya, tapi dia marketnya sudah punya. Kayak kemarin ada contoh satu merek
terkenal di Jakarta yang muncul gara-gara COVID, yang dagang spaghetti dan bitter ballen itu terkenal. Mohon. Nggak boleh saya sebut mereknya karena saya udah tanda tangan NDA, tapi mungkin teman-teman bisa nebak merek itu gitu ya, lumayan. Nah itu produksinya di kita kemarin. Oh, mohon. Ya hal-hal yang seperti itu yang kita lakukan, yang penting teman-teman bisa atau karyawan bisa tetap bekerja dan punya penghasilan. Mohon. Pamijawan kiwari mah sanes deui zaman berkompetensi, tapi zamanna berkolaborasi. Terus gitunya Kang Jodinya. Ada istilah kooperatif competition. Jadi kita tetap berkompetisi, tapi kompetisi yang kooperatif. Bukan saling membunuh ya, saling melengkapi lah kompetisi. Mohon jangan strategi-strategi anu sapertos kitu anu tiasa ku calon pebisnis teh diterapkeun. Tah Kang Jodi kan asli Sunda. Mohon. Lahir di Sunda. Diisin. Terus abios, abdi ge orang Sunda gitu. Orang Sunda baheula teh ke sekolah di mana? SMA 20. SMA 20. SMP deket situ juga, SMP 7. SMP 7. SD Banjarsari. SD Banjarsari, kaleresan kakak kelas Abdi. Abdi ge lulusan ti 20 nya. Jadi ge ayeuna urang tes Kang Jodi. Sanes tes matematika, sanes tes sejarah, sanes tes Pancasila. Tes Kang Jodi sabaraha atau sasunda naon sih? Aduh. Kang Jodi. Okay. Nah, ayeuna abdi gaduh patarosan peribahasa Sunda. Tong baca, Kang Jodi ninggal ka abdi ka dieu. Ninggal ka abdi ka dieu. Tah, abdi gaduh hiji peribahasa Sunda ya. Hartosna naon ya kira-kira Kang Jodi bengku ngariung, bongkok ngaronyok. Tah. Bengku ngariung, bongkok ngaronyok. Kantos teu nguping peribahasa eta. Kantosnya. Bengku ngariung, Aduh, sapal. Kinten-kinten lah, pamingangge bahan. Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok. Harus bareng-bareng gitu. Oh, harus bareng-bareng. Mun Indonesia nama panginten duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Jadi harus barengan. Jadi niron. Janten telepat. Kang Jodi telepat. Janten hartosna teh memang sauyunan, ngariung sareng sasarengan lah gitu. Hiji deui atunya. Hade-hade buruk-buruk papan jati. Buruk-buruk papan jati. Mohon. Katos nganguping pangen eta mah langkung ieu deui, langkung sering urang kupingkeun gitu. Buruk-buruk papan jatinya ge goreng tapi kudu dihormatan gitu. Naonnya? Kirang tepat salih deui. Nyerah. Janten hartosna teh hade goreng dulur urang. Oke. Jadi mau sejelek-jelek apapun orang tersebut gimana pun eta teh masih keluarga urang gitu Kang Jodinya. Nah, Kang Jodi panginten ayeuna di balik kesuksesan, Kang Jodi aktif di himpunan pengusaha Indonesia, pengusaha muda Indonesia. Teras, Masya Allah, bisnisnya di bidang kuliner, di bidang penginapan, kue kering dan lain sebagainya sudah di titik dimana orang teh anu ngerasa Kang Jodi teh sudah sukses, dikatakan sudah gitu. Kalau Kang Jodi mau mengucapkan terima kasih dalam hidup, orang yang paling berjasa mengantarkan Kang Jodi di titik ieu teh kasaha? Panginten seandainya orang tersebut aya, seandainya orang tersebut ningali program ieu, apa anu bade Kang Jodi utarakan ke anjeunna? Terima kasih Kak, pasti Kak Pun Rama sareng Pun Ibu karena mereka berdua yang sudah ngasih kepercayaan, walaupun sekarang beliau masih ada alhamdulillah masih ada. Walaupun dulu saya anak nakal gitu ya, anak resep ulin lah, jarang sekolah ke kampus segala macam, tapi alhamdulillah mereka berdua masih sayang, masih ngasih kesempatan, justru ngasih kebebasan untuk berkreasi dimanapun terserah. Nilai itu yang masih saya pegang gitu ya, bahwa kepercayaan itu
hal yang sangat mahal gitu, yang nggak bisa disia-siakan. Terima kasih Papa, Mama udah percaya sama Jody. Juga buat istri dan anak-anak gitu ya. Istri saya kebetulan nemenin dari zaman sekolah, masih pacaran 7 tahun sampai akhirnya kita sekarang punya anak 3. Ya terima kasih udah nemenin perjalanan ini. Kita sahabat Mangle, parantos urang ngobrol sareng ownerna JNC Cookies, perusahaan kue kering anu atos ngajo mantara di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negara oge. Mudah-mudahan obrolan tadi tiasa ngainspirasi sahabat Mangle dimanapun ayana, terutami anu bade mulai bisnis kuliner khususnya di bidang kulinernya sahabat Mangle. Tong hilap, tong kakantun, tonton terus program-program anu aya di Mangle TV. Insya Allah kapayuna aya seueur pisan sababaraha program anu berfaedah, bermanfaat kangge sobat Mangle sadayana. Akhir kata panginten Abdi Tresia Wulandari pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.